Emang udah lidahnya orang Malang kalau ngeritik bakso pasti agak cerewet ya, karena referensinya kita lebih banyak daripada di kota-kota lain. Di situ ada yang jual cuimi sama lumpia sama kayak es coklat gitu. Itu legend banget sih di Malang. Aku lupa ya namanya. Iya, ini aku cari karena aku tidak ingin terbebani dengan itu ya. Iya, nanti kepikiran sampai Betul. nggak bisa tidur. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Malang Live. About Malang. Hari ini, hari Selasa 12 September 2023, rame ya studio Tribun Jatim Network ini. Telah hadir mbak-mbak cantik nih yang akan menemani podcast Tribuners yang ada di rumah. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu dari mbak yang sebelah kiri. Boleh. Halo Tribuners, namaku Inge. Halo, nama aku Gita. Halo, aku Vivi. Halo, Kelak Viva. Oke, mungkin bisa disapa dulu mbak Tribuners yang ada di rumah. Halo. Kan ada aneh. Oke, ini kan ngomong-ngomong, ini kan Malang ya. Malang itu identik dengan kota yang dingin dan juga surganya kuliner serta wisata. Betul. Dan ini ada yang asli Malang kah? Aku asli Malang, Mbak. Asli Malang. Asli Malang, kebetulan Kebetulan asli Malang. Ya. Tapi tepatnya lebih Malang Kabupaten gitu sih. Asliku Turen. Di Turen. Pernah denger nggak, Mbak? Pernah itu Masjid Tiban kan? Iya betul Iya, lagi. Masjid Tiban Turen kan? Masjid Iya. Jin. Bukan tidak tahu ya. Ini kan Masjid Jin gitu kan kalau Iya. Masjid Memang Turen itu. memang ada sedikit cerita Iya. yang mengarah ke arah mistis-mistis Mistis, gitu. tapi Cuman itu kita bukan, sebagai tetangganya nggak pernah ya jangan sampai ketemu sama hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan di Turen tuh kayaknya identik dengan wisata ya Mbak ya. Yang saya tahu itu kayak ada Masjid Tiban Turen, terus ada sumber bukan sumber Marun, bukan Tumpuk Sewu. Iya itu, ya. Itu deketkah dari rumah Mbak? Kalau yang Masjid Tiban itu hanya beberapa kilo aja, 1 kilo kayaknya. 1 kilo. 1 kilo dari rumah. Kalau Tumpuk Sewu itu lumayan jauh, Mbak. Lumayan jauh. Jadi kayaknya antara 30 menitan gitu deh. Masih lumayan jauh dari tempatku. Cuman aku dulu malah pernah ke sana sebelum wisatanya itu dibuka, sebelum serame ini. Sebelum serame ini. Iya, dan treknya yang enggak waktu aku dulu tuh sesusah itu masih. Sesusah itu. Iya, masih kayak kayu-kayu disusun gitu. Tapi emang bagus sih. Kalau untuk harga tiketnya sendiri tuh berapa, Mbak? Aku waktu dulu ke sana itu cuma bayar parkir aja. Bayar parkir ya? Parkir aja ya. Mungkin sekarang sudah bayar mungkin sekitar ya 5.000 10.000 mungkin ya. Maybe ya, soalnya kan masih istilahnya bukan yang kayak di Pujon dan apa yang taman yang di set gimana gitu kan. Itu ya emang wisata alam gitu aja. Wisata alam aja. Nah, untuk membahas kuliner, kalau di Malang ini sendiri kuliner yang khas untuk kota Malang sendiri ini apa sih, Mbak? Sebenarnya aku juga bukan penggiat kuliner ya, Mbak. Cuman sejauh ini kayaknya bisa dibanggain dari Malang tuh baksonya. Baksonya ya. Baksonya. Kita mau kemana aja pasti di sini kalau di Malang tuh walaupun cuman gerobakan ya, Mbak, itu kayak masih bisa kita banggakan kemana aja gitu. Nggak harus yang punya image, nggak punya nama yang gede-gede gitu. Bahkan cuman bakso gerobakan keliling gitu biasanya enak banget. Sedangkan kita bisa kalau ke kota-kota lain kita nyari bakso aja nggak bisa range-nya itu nggak bisa sama kayak di sini. Emang udah lidahnya orang Malang kalau ngeritik bakso pasti agak cerewet ya, karena referensinya kita lebih banyak daripada di kota-kota lain. Bakso ini juga ada jenisnya, Mbak ya. Bakso bakar. Salah satunya kalau bakso bakar aku rekomendasi Pak Man itu. Cak Man apa Pak Man ya sebutannya ya? Pak Man. Pak Man. Itu harus. Itu harganya sekitar kalau sekarang itu 10 piece ya, entah 35.000 atau 40.000. Kalau untuk mbak-mbak yang lain ini aslinya asli yang Malang ini cuma Mbak siapa? Iva. Mbak Iva aja ya. Yang lainnya Mbak Iva asli mana?
Kalau aku asli Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau Mbak Dita Aku asli Solo. Pasuruan. Kalau Mbak Vivi? Aku Jember. Oh, Jember. Iya, ini kan pendatang semua gitu. Betul. Pendatang dari berbagai macam daerah di Jawa Timur merantau ke Malang. Nah, sudah kuliner kemana aja nih Kak? Atau enggak berwisata kemana aja nih di kota Malang ini sendiri? Atau wilayah Malang Raya? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Kalau aku di Malang itu aku pertama ke Malang menghabiskan waktu paling banyak itu buat kuliah sebenarnya. Kuliah. Iya. Berarti kuliahnya di Malang. Ya, tapi kalau untuk wisata mungkin karena aku waktu dulu banyak Kegiatan di kampus. kegiatan kampus sama tugas-tugas, jadi aku juga kenal dikit sama beberapa di Semarang. Cuma yang paling aku pernah di mana ya, Mbak? Aku pernah di mall ya, di mall. Terus Berarti anak mall. terus itu di kain tangan, kalau sekarang pernah. Terus itu di mana ya? Kalau di sini sekitarnya ya masih belum. Masih belum ya. Kalau misalkan Mbak Inge sendiri, Kalau aku kuliner pasti sama kayak Iva sih, bakso yang paling common di Malang. Terus mungkin yang lebih berkuah-berkuah ya. Karena tadi kan mereka juga bilang kalau Malang tuh dingin banget. Jadi kita butuh yang hangat-hangat. Selain pelukan gitu kan ya. pelukan dan kasih sayang. Betul, betul sekali. Jadi perlu yang berkuah. Jadi bakso oke, mie ayam juga oke, rawon, soto kayak gitu. Tapi pasti yang lebih banyak ditemui bakso. Bakso. Kalau wisata sendiri, sejauh ini aku ke Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni itu sekarang tiketnya berapa itu Mbak? Kalau yang terakhir aku ke sana kayaknya 25.000 sih. 25.000. Iya. Itu udah masuk ke sana, udah bisa melihat rumah-rumah warga yang Dicat. sangat warna-warni. Iya, dicat warna-warni. Iya. Sangat ramai. Pelangi. Warnanya sangat rainbow gitu. Sesuai namanya ya. Iya, sesuai namanya Kampung Warna-Warni. Seberangnya itu Kampung Biru. Arema. Iya, Iya, biru Arema. yang biru aja. Gitu. Semuanya biru. Iya, semua Gitu biru. sih. Tapi juga di Kampung Warna-Warni itu kan kita bisa melihat kereta api melintas gitu ya Kak ya. Kalau Betul. kita kasih Heeh. Dapat momennya nggak tuh? momen. Waktu itu enggak, sayang sekali. Sayang sekali ya. Mungkin perlu ke sana lagi ya. Oh, iya, boleh. harus. Ajak kita mungkin ya. Boleh, bayar sedikit-sedikit tapi ya. Berarti pernah ke jembatannya itu belum? Jembatannya Jembatan kaca. belum sih. Belum nyampe. Belum ke situ. Belum di situ. Cuman ke sana untuk foto-foto, lihat kan kayak ada kincir anginnya gitu, terus ada quotes-quotes yang kayak gitu aja sih. Terus udah. Jadi wahana yang baru yang ada di Kampung Warna-Warni itu apa sih? Sekarang ini Kalau sekarang harusnya masih sama ya, masih sama. kurang lebihnya gitu. Oke, untuk Mbak Pipi sendiri. Wisata kemana aja? Oh iya, wisata kuliner ya. Kebetulan aku juga kuliah di Malang dulu. Jadi dari zaman kuliah tuh aku udah sering kayak mengagendakan gitu sih. Kayak misal minggu ini mau kemana gitu. Kadang sama teman-teman. Healing ya kalau kata sekarang ya. Iya, tapi Konten lebih kreator nih bos. Saya cuma nggak tahu. pengen nyoba aja. Karena kadang tuh aku sama teman-teman kayak minggu ini tuh mau kemana gitu. Udah agendakan kan. Misal Sabtunya atau Minggunya gitu. Buat nyobain kuliner biasanya kalau dulu itu karena apa ya? Kalau dulu kami udah banyak juga ya Mbak di Malang. Iya. Cuma dulu itu aku lebih tertariknya kayak kuliner yang legendaris gitu-gitu. Kuliner legendaris malah apa ya? Kayak waktu itu aku pernah ke Cuimi. Cuimi. Hot Wimi. Bukan yang lupa namanya. Di Pokoknya mana? Di pojok. Di pojok banget besar kalau nggak salah. Bromo. Bukan Bromo, tahu. Depannya Esther itu ya? Sekitar situ. Saya googling tuh. Ya itu. Di situ ada yang jual cuimi sama lumpia sama kayak es coklat gitu. Itu legend banget sih di Malang. Aku lupa ya namanya. Iya, ini aku cari karena aku tidak ingin terbebani dengan itu ya. Iya, nanti kepikiran sampai Betul, nggak bisa tidur. Kayak apa ya yang tadi itu ya? Iya, iya. Tahu ini namanya apa ya? Ke sana loh ini. Nah, sana. Iya. Kalau dari segi rasanya gimana Mbak? Kalau rasanya itu
karena kebetulan aku sukanya kalau mie itu yang kayak simple rasanya, kayak kalau misal mie ayam Solo kan dia kayak apa ya, manis terus kayak kecap banget gitu kan. Nah kalau yang cumi ini kan dia lebih ke gurih terus simple aja rasanya, kan kayak enteng gitu. Hoklai. Hokla. Oh iya, itu enak juga sih. Minumannya itu apa sih Hoklai? Fosfo atau apa ya? Iya, Fosfo. Iya, iya enak. Iya, benar. Terus itu sih Mbak, kalau sekarang karena kayak kafe-kafe udah banyak macamnya ya. Kalau kafe biasanya aku lebih tertarik ke desain kafenya aja. Desain kafe. Bukan makanan minumannya, suasananya. Itu nomor 2 sebenarnya. Oh, nomor 2. Kalau kafe ya, gitu. Tapi kalau makanan legend kan biasanya kita yang nyarinya kan rasanya aja sih, kayak kenapa sih bisa legend sampai sekarang banyak peminatnya gitu. Gitu sih. Yang sekarang pengen dicoba kuliner itu apa? Oh itu, di Suhatu ada kayak warung rame banget, warung nasi. Oh iya, Apa ya namanya? Mekarjaya nggak sih namanya? yang depannya Poltek. Bukan, Mekarjaya. Itu gak tau kayak warteg gitu namanya. Iya. Warteg Tapi cuman dia tuh bahkan sebelum buka itu udah rame Mbak. iya. Apa? Anunya apa? Ayam, bebek. Nasinya tapi bukan Ada lagi, bukan kamian. kami. Nasinya tuh kayak nasi berbumbu. Terus ada sambelnya. Sebenarnya menunya sederhana. Cuma kayaknya enak banget sambelnya. Waktu itu aku udah sempat ke sana. Bukannya kan dia jam 7 malam. Aku ke sana itu jam 7 kurang 10, belum buka, antrinya udah sampai jalan raya gitu. Jalan raya. Iya, sampai di dalam tuh udah full. Makanya aku penasaran kan, tapi karena waktu itu aku udah lapar banget gitu. Nggak mungkin nungguin orang semua makan baru kita dapat tempat gitu. Jadi akhirnya pindah itu ke Ceker Setan Mbak, di Jalan Jakarta. Ceker setan. Itu pedes banget sih Mbak. Buat yang nggak suka pedes kayak jangan. Berarti itu nggak ada level-levelnya? Nggak ada, cuma satu. Kayaknya ya cuma satu. Yang di mana Jakarta. Oh iya, itu kalau misalkan kalian pecinta kuliner ceker-cekeran, saranku jangan ke situ kalau kalian maksudnya pengen suka pedas. nggak suka yang pedes, karena di situ pedes banget. Banget. Karena benar-benar cabai, tapi masih apa ya, biasa kan ada yang cabai tapi nggak ada rasanya gitu ya Mbak. Itu tuh cabai tapi ada gurihnya, ada sedapnya, itu masih ada. Tetap bisa ngerasain ada rasa selain pedesnya, cuman level pedesnya itu bisa bikin perut kalian sakit. Apalagi yang nggak, maksudnya kayak kuat makan sekali doang atau jarang-jarang Itu makan. nggak main-main di level pedes beneran. Kayak langsung kalau bisa bawa susu pasti harus itu. Oh gitu, yang ceker yang masih oke itu yang ceker Lestari deketnya stasiun itu. Itu pedesnya masih bisa ngomong cukupan atau apa. Nah itu tapi kuahnya lebih kayak semur gitu sih. Semur. Semur, bukan yang ceker merah gitu enggak. Terus kalau yang gelintung itu juga cekernya masih ada yang rasa ada yang pedas, ada yang enggak gitu. Tapi kalau Jakarta itu udah pasti pedas. Itu bisa nggak sih pedesnya tuh dipisah gitu, Mbak? Sambelnya pisah gitu. Itu Nggak yang bisa. dibikin Oh, gua. bisa, emang pelayanannya cepet karena ya itu udah jadi. Rata-rata gitu sih, udah jadi tinggal ambil. Tapi pasti antri. Kalau Ngantri ya? Pasti antri. itu tuh kayak masuk gang gitu Mbak. Gang. Masuk gang. Terus parkirnya tapi di luar. Terus jalan masuk gang. Deket taman kunang-kunang gitu loh Mbak. Seberang. Itu jadi dulunya itu dia jual di gerobak gitu guys. Di gerobak di depan. Dulu tuh ya yang makan di trotoar gitu, kayaknya ya mungkin karena bisnisnya growth juga, akhirnya dia buka toko di dalam, akhirnya mereka makan di situ. Cuman vibes-nya kayaknya lebih seru dulu ya, walaupun nyamper karena bukanya itu malam banget, karena otomatis jalannya udah sepi kan, jadi makan sambil nongkrong habis mules. Jam 10 malam. mules gitu. Tapi emang Malang tuh kalau diajakin apa tuh namanya, begadang, emang serunya kan makan kalau karena dingin kita ya. kayak, apa ya, Tapi jangan terlalu banyak makan pedes ya, takutnya radang tenggorokan. iya. Apalagi saya amandulnya Kita semua. Ratingnya berapa sih kalau yang ceker itu? Dari 1 sampai 10. apa nih, soal apa nih? Rating ya makanannya, Rasanya. atau mungkin rasanya.
Kalau aku tuh lebih seneng yang lestari itu. Emang aku cukup sering dan beberapa teman-temanku di sini yang baru pasti aku coba tak ajakin ke sana. Sekalian suka apa enggak karena rata-rata teman-temanku juga tiap ke Malang, misalkan bukan asli Malang ya, bukan asli Malang, terus kemudian main ke Malang kayak pasti akan ada agenda buat ke situ, gitu, kayak ayo makan ceker. Karena di situ masih bisa dirasain segernya, enaknya itu masih dapat, Nggak terlalu pedes. nggak terlalu pedas. Terus cekernya juga yang bukan ancur, terus kita tinggal makan tulang doang gitu juga enggak. Presto Di jalan gitu, Jakarta presto. itu nggak terlalu empuk nggak sih cekernya? Iya, nggak terlalu empuk. Jadi kayak udah kepedesan ya saya kita kayak nah gitu. Lucunya perempuan tuh gini ya Mbak ya, nggak usah dijelasin apa-apa kayak udah paham. Iya, gitu. iya, bener-bener. Ratingnya mohon maaf tadi saya Oh iya, tanya. mohon maaf Iya. ratingnya lupa saya. Kalau rating tuh ini nggak sih apa? Nggak bisa kita nanya dari satu orang karena relatif juga kan. Iya, apa-apa dari kamu. Oh dari aku. Dari segi rasa. Kan aku belum pernah nyoba. Oke, nanti mungkin nextnya bisa sama aku ya. Boleh. Nanti pulang kerja kita langsung cus. Boleh. Batu-batu terus aja. Maaf ya. Kebanyakan mah pedes ya. Betul, kebanyakan makan ceker ya. Itu menunya ceker aja atau Oh Ada iya, menu lain. kayaknya sayap? rata-rata gitu sih, kayak Oh, ceker, sayap, kepala. kepala gitu. Oh. Bukan yang daging gitu. Lestari ku sing sing. Yang itu yang Ya kita aku pernah ngajakin kamu juga. Yang kuahnya kayak gue soto itu Oh, loh. iya. Bukan soto sih. kayak bening Bukan bening nggak juga. pedes Iya itu nggak pedes kan. pedes kayak level newbie gitu. Tapi boleh itu bisa ngomong ke bapaknya Iya kayak sih. itu tuh Bisa request berarti. bisa request Oh, kayak iya, "Ma, iya. aku mau pedes banget gitu bisa. Terus ada cabai. Kayak misalkan kurang pedes tambahin cabai lagi. Kalau yang lain karena aku lebih suka di situ ini karena apa aku kan suka bawang daun itu toh. Oh itu banyak. Nah, itu banyak. Terus dia juga ada bawang gorengnya. Itu kayak made by order gitu loh. Oke. Kayak- Request dulu kan berarti. Iya, Kita kita bisa maksudnya emang dari sananya daun bawangnya udah banyak sama bawang gorengnya udah banyak gitu kan. Oh. itu oke. loh emang dari sana udah banyak. Cuman minta tambah lagi boleh. boleh. Oh. Atau dikurangi. Apa bapaknya nggak rugi? Kalau Nggak tahu ya. bawa pulang boleh. Oh, boleh. Boleh bisa Oh, bisa bungkus take away bisa. ya. Kadang kan dia buka itu maghrib kan. Mm-mm. Kalau ke sana jam 8 udah pasti banyak yang sold. Oke. Jadi saranku kayak jam 7-an gitu. Nggak jam 7 pagi saya. Malam, mohon maaf. Itu ke sana coba deh. Oke. Boleh. Ya. Rekomendasi untuk Tribuner siapa tahu Iya. pengen nyoba. Berarti ini kalau misalkan deket stasiun ini berarti deket kantor kita ya? Deket banget, Mbak. Deket banget. Cocok apa kita ke sana habis ini? Iya di sini ya berarti. Boleh. Nunggu buka nggak sih? Oh iya betul. Gede ya? Boleh. Oke, deal. Habis itu nanti kita ceker ini. karena Makanan Hanya ini. untuk makan ceker. Iya. Tapi di sini juga ada kuliner yang enak mie bakar celakek. Oh iya. Ya. Pernah nyoba nggak sih? Si Inga kamu harus keliling-keliling. Belum. Saya kan pendatang ya kak ya. Oh iya. Jadi kan ada dua pilihan, ada yang ayam, daging asap, terus sosis ya, Mbak. Seafood bakso. ya, banyak. Terus ada yang biasa, ada yang nambah mozzarella. Iya betul. Itu mie-nya Di kayak mana itu? mie-nya tuh mie Celaka. udon gitu loh, saya. Kayaknya enak ya. Oh, emang enak. 1 sampai 10 berapa? 10, 100. Infinity. Boleh. Oke. Itu tuh kayak pasta gitu kan. Pasta, cuman dia nggak enak. Kayak mana? Cuma Gimana, Bu? udah dimodif kayak Oke. lebih apa ya? Saus ya? Saus, Iya, tapi nggak sausnya, tahu bumbunya perpaduan apa, pokoknya saus. enak banget. Terus ada Oke. kayak smoky dari Ada dibakar sausnya itu. gitu. Oh. Sebuah inovasi ya. Sebuah namanya Terus betul. mozzarellanya itu kayak kelop gitu. Oh, Rasanya. baik. Enggak kayak nggak cocok gitu enggak. Oh, baik. Kayak menyatu. Oke. Dia juga jual Bonding. juga jual nasi. Oke. Nasi sama ayam. Nasi bakar juga. Oh, bukan, nasi biasa. Oh, nasi biasa. Ayamnya yang dibakar. Oh iya. Itu kayak ada sayap apa ya namanya ya? Kayak Menu. crispy tapi Iya. pakai saus gitu. Pakai saus, Ayam. kemudian dikasih apa? Mayo juga. Kayak Oke. bumbunya tuh nggak ada di tempat lain. Oh, baik. Oke. Kayaknya sih kalau nggak tahu ya ini akhirnya menilai-nilai juga kayak penasaran gitu. Entah mie-nya itu bolognese, terus kemudian dikasih moza, dikasih topping. Coba yang seafood tinggal. Oke. Itu yang
yang Tapi kayaknya ini mie-nya buat sendiri gak sih? Enggak ya? Kayaknya sih gitu. entah ya mbak, kayak mie udon nggak sih? Tapi kayak gak Soalnya begitu bukan gede. kayak mie yang mie ayam gitu juga. Iya, enggak. bukan. Beda dari yang lain. Kayak model pasta gitu sih. Mie-nya bulat gitu. Bulat. Bulat. Kayak Kayak spaghetti. kayak udon nggak sih? Tapi lebih kecil. Lebih kecil. Iya lebih kecil. Lah itu bedanya. Makanya aku juga gak begitu notice ini udon. Kan udon gede-gede ya. Gede-gede. Kalau itu lebih kecil, bulat gitu. Tapi ya itu bener Mbak Eka mungkin ya, karena dia bikin sendiri jadi kayak ya Nggak ada inovasinya yang dia lain. sendiri. Terus juga menu lainnya ada tahu crash ya kalau nggak salah. Waduh, kurang paham aku Mbak. Karena kita kesana pasti langsung mie, Iya. Pesen Mie mie dari yang di makan. tempat lama sampai pindah di tempat baru. sampai dia buka cabang lagi. Itu aku tuh makanya saya Iya. aku tuh makanya di Ruko Tawangmangu kalau nggak Iya. salah. Iya. Di situ kan. Iya. Itu di situ juga ada kuliner enak Mbak yang Di mana? di Tawangmangu. Oh, di mana? Itu jagung bakar. Oh, jagung Sama bakarnya. SMC. Enak gak sih? Enak itu, rame banget. Rame banget ya. Itu juga legend sih Mbak. Legend. Dari temanku kecil katanya dia udah sering ke situ. Ya itu rame emang. Itu udah lama banget. Dan itu rame pasti. Terus jagung bakarnya itu ada yang utuh jagung gitu, ada yang udah kayak Diserut. diserut. Oh, diserut. Dua pilihan ya? Iya, terus bumbunya macem-macem. Rasa-rasanya itu jadi jagungnya itu dibakarnya itu nggak polosan. Nggak polosan. Nggak polosan. Jadi ada kayak bumbu barbeque atau pedes atau nggak pedes gitu. Pedas ada. manis, seperti rasa keju. Terus minumnya STMJ. Oh, itu mantap STMJ. sekali. Iya. Ada lagi di situ Vi. Apa? Cilo. Oh iya, Oh, pulang di mana itu, Mbak? di depannya. Di Tawangmangu juga Mbak. Di situ kayaknya jajaran kuliner yang epic ya, ciloknya Mbak. Coba lihat. Ciloknya enak gak sih? Enak. Itu karena apa kayak cilok urat gitu loh. Cilok Bukan khas. kanji, bukan kanji. Oh, bukan. Kayak Kayak terbuat pentol. dari kanji ya. Iya, Iya. cilok itu kan aci dicolok biasanya. Tapi kan di Malang kita susah sekali menemukan cilok. Iya kan? Adanya kayak pentol kecil. Cuman itu enak ya enggak? Enggak. Itu rabbit. Gorengannya. Ada pentol pedesnya. Iya. Itu rame di TikTok. Rame di TikTok. Oh iya. Iya, sekarang kalau rame di TikTok langsung bahaya, Mbak. Betul. Awalnya kayak biasa aja, terus jadi ngantri setengah jam. Iya. Tapi BTW dia punya Rame. Shopee tahu. Oh iya. Iya. Jadi bisa beli di Shopee. Anu, frozen gitu. Bukan. Shopee Food. Shopee Food. Oh. Gojek juga. Akhirnya jual pentol frozen. Iya. Iya, aku harus ngomongnya jelas ya. Betul. Tapi kalau misalkan kuliner yang ingin dicoba dalam waktu dekat itu apa? Legendaris mungkin. Mie. Mie bakar itu tadi. Di Malang tuh juga lagi rame-ramen tahu enggak? Oke. Ramen-ramenan gitu. Iya, kalau ramen di sini di mana sih, Mbak? Aduh, Aku bukan pecinta ramen. kalau ramen tuh banyak sebenarnya. Moshi-moshi ada, Marugame kan ya ada sekarang di Malang. Cuman kan Marugame di setiap kota udah ada Pak. Surabaya lagi Surabaya ya. Iya benar. Terus kayak aku kalau nama Guri ramen. ramennya guri ramen itu lumayan juga. Moshi-moshi sih yang istilahnya datang duluan ya, sampai dia punya 2 cabang sekarang. Semua tuh kayaknya lebih suka mie ya daripada nasi. Iya. Mie itu soalnya antara ngenyangin ya enggak, tapi enggak ngenyangin ya enggak Enggak kenyang juga, banget. enggak nyiksa lah. Sa. Tanggung. Benar. Tapi kalau banyak-banyak makan mie juga gak sehat untuk Iya tubuh. betul. Jadi harus seimbang antara nasi dan mie. Betul. 3 menit lagi ya. Oke. Oke, Iya, kan ya. tadi kita membahas kuliner, istilahnya tuh kuliner modern ya. Kalau tradisional nih di Kota Malang ini pernah mencicipi apa sih Mbak ini? Es krim enggak sih? Toko on itu Es puter. es puter ya? Iya. Iya pernah. Ingat sama Dita pernah? Pernah di alun-alun. Iya, Oh, itu. es puter yang Iya. di alun-alun. Iya. Itu dari segi rasanya seperti apa? Gimana ya? Enak ya mbak, ya kayak es krim biasa Otentik tapi gitu. iya ada otentiknya. Mungkin kayak es Santan nggak sih? tungtung waktu di desa itu Waktu sih kecil. rasa vibes-nya sih mbak. Sontong. Iya. Ya, itu kalau terbuat dari santan loh, nggak sih? Iya, Kalau iya. misalkan es puter itu. Sama ada roti-rotinya kayak es doger tapi Iya, lebih iya. simple. Iya. Kalau Mbak Inge berarti juga pernah ya? Iya, mirip gitu sih. Kayak ada roti tawarnya kan, terus es krimnya ada di dalamnya. Iya. Kayak rotinya Singapura itu, tapi kayak ini autentiknya Malang gitu kan.
khasnya Malang. Benar. Jadi Mbak yang lain belum pernah nyobain jajanan tradisionalnya ya? Kalau tradisionalnya Kalau khas Malang tuh apa sebenarnya? Apa ya? makanannya? Rangin. apa itu? Kalau rangin tuh kayak bandros ya, itu kayak semua ada deh. Iya, orangnya Dari di mana apa ya? Banyak. Apa? Khas Malang tuh. Khas makanan. Malang gak kalau makanan khas itu bukannya pecel lagi Madiun saya. Iya, bener. Tapi di sini ada Bakso sih tetap. Bakso sih. Bakso sih, Iya. bakso ya. Tetap bakso sih, Kayaknya Mbak. ya. Kalau misalkan mungkin kalau SS-an yang rame atau yang legend gitu mungkin ada beberapa juga sih. Kayak mungkin dari toko on atau yang mungkin Iya, yang kalau sama makanan teman-teman. legend tuh banyak banget sih. Iya, banyak banget seperti kalau makanan ya, kalau kalau jajanan itu mungkin kalau Malang sendiri aku kurang paham ya. Pernah dengar putu lanang nggak? Oh iya. Iya, Betul. Oh, Kue putu. iya. Putu. Kayak ada putu lanang. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Tapi belum sempat nyoba Iya, karena sama. karena rame banget terus kayak harus niat banget kalau ke sana Iya, kan, iya. untuk war itu. ini juga Si putu ini. di mana itu? Di jalan mana ya? Ini ada. Pokoknya kayaknya Di Malang tuh banyak ada Esping. masuk Esping itu di mana? Esping itu di dekatnya SMK 4. itu yang pakai roti tuh. Iya, betul. Pakai sirup. Udah pernah nyoba. Belum sih. Itu coba ke tempat Karena asli. rame juga. Itu coba ke tempat aslinya nanti kita rame-rame ke sana. iya. Boleh, Itu boleh. enak banget rasanya. Di Putu Lanang di Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 73, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ah, emang Klojen tuh tempatnya makanan kayaknya. Iya. Terus juga zaman dulu gak sih? Enggak. arah-arah sana itu Semuanya ada. Esping itu, terus kemudian apa lagi ya? Oh, lumpur Arab. Aku pengen. Wah, iya kan? Coba deh itu. Itu tuh kue lumpur tuh loh sebenarnya. Oh. Cuman dia entah ya ciri khasnya apa sampai serame itu. Memang Sama seperti halnya lumpur di Sidoarjo gak sih, kue lumpur Sidoarjo? Ada. Lumpur Lumpur Sidoarjo ya? Bukan. Agak banget nih saya nih. Ada kan di Sidoarjo tuh kue lumpur Sidoarjo gitu kan. Iya. Bukan terbuat dari lumpur Sidoarjo ya, bukan. Saya nih. Bukan gitu. Iya. ada itu lumpur. Terus apa lagi ya? Kalau ya mungkin mimian Kalau itu sih. yang tradisional tapi baru itu Cau Uji itu juga makanan Wah. Itu kayaknya banyak banget ya peminatnya ya. Iya, Tapi makanya saya belum di pernah situ. nyoba. Waduh Mbak Harus aku kesana kesana ya? tuh dulu waktu dia masih belum terlalu rame. Sore-sore itu dia masih ada. Iya, masih lengang gitulah, nggak terlalu rame. Terus sampai dia antrinya sampai luar-luar gitu. Nah, sekarang waiting list Waiting saya. list sampai waiting list 1,5 jam. di papan gitu. Jadi kayak apa ya? Dia tuh awalnya kan kayak rumah gitu kan, Mbak. Iya. Di samping gitu kayak warung biasa. Terus sampai ke belakang gitu. Saking ramenya ya. Saking rame. Diperluas. Itu kayak spot apa ya? Tempatnya itu ala-ala Joglo Jogja gitu. Oh. Jadi kayak Berarti ambience-nya juga kayaknya iya, Iya, kayak tradisional. Oke ya, gitu. ha. Tapi Kayak- sebenarnya makanan makanannya ya. Banyuwangi nggak sih sebenarnya dia? Enggak tahu ya aku. Nasi tempong, bukan. Kayak- Sambelnya itu ada sambal tempong gitu. Oke. Pedas-pedas gitu. Apa? Kalau nasi tempong di mana? Di depan kantor kita lama tuh. Sarung pen. Oh, Iya, sarung bed itu. Iya. Ya mungkin nanti kita list ya. Kita Kita kemana aja ya? Kemana aja, Boleh. oke. Ceker dulu ya. Ya, mulai dari ceker nanti sore ya. Kita jangan lupa jangan makan berarti saran saya ya. Sampai nanti sore jangan makan ya. Iya. Baik. Nanti kita jam Diusahakan. mungkin kalau makan masih bisa ditahan ya. Kayak minum manis tuh loh. Lagi batuk nih. Nggak bisa. Nanti diabetes. Sekali aja. Loh, iya. Sekali tiap hari. Iya. Satu hari. Satu hari. Tuh. Oke. Wes sampai Sudah ini. ya? Sudah. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin? Sudah? Jangan lupa ke Malang Tribuners. Oke, jangan lupa Cobain. kemana. Jangan lupa ke Malang Tribuners. Jangan lupa ke Malang, jangan lupa cobain makanannya sama wisatanya. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani, Eka Saputri, dan Teman-teman dari Tribun. ya, ini ada Mbak Vivi, Mbak Iva, Mbak Dita, Mbak Inge, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam Malang Live. All about Malang. Bye. Dadah.